Korban dugaan malpraktik melapor ke Polda Sumut. Jajanan lomang panas jadi oleh-oleh. Limbah mangrove jadi bahan pewarna batik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang wanita parubaya di Kota Medan mengalami dugaan malpraktik dengan kondisi kaki diamputasi. Sebelumnya korban hanya mengobati jarinya yang sakit kena paku. Pasca dugaan malpraktik yang dilakukan salah satu rumah sakit di Medan, wanita parubaya ini mendatangi Mapolda Sumatera Utara. Ditemani tim kuasa hukum dan puluhan warga, Julita Surbakti datang menggunakan kursi roda untuk mencari keadilan Senin siang. Sembari menangis, korban bercerita kesusahannya dalam mencari nafkah membantu sang suami karena kondisi kakinya yang kini tidak lagi utuh. Kaki kanannya diamputasi dokter rumah sakit awal Maret lalu, padahal ia datang ke rumah sakit untuk mengobati jari kakinya yang terluka. Namun bukan jarinya yang diobati, tindakan amputasi justru dilakukan hingga kaki Julita Surbakti kini tidak lagi utuh. Julita Surbakti bilang dokter yang menanganinya sama sekali tidak meminta izin pada keluarga saat operasi amputasi kakinya. Saya tidak bisa lagi membantu suami saya mencari nafkah karena kaki saya sudah dipotong. Jadi saya minta keadilan. Saya orang susah. Kalau saya nggak punya kaki, kayak mana saya bisa mencari makan? Puluhan warga pendamping Julita menuntut agar rumah sakit yang diduga melakukan tindakan malpraktik diproses secara hukum. Warga menyebut dugaan malpraktik ini bukan kali pertama, namun sudah berulang kali terjadi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sakit hati lantaran tak diberi pinjaman uang modal usaha, seorang pria di Kota Medan tega merampok abangnya sendiri. Pelaku membawa kabur uang sebesar 230 juta rupiah. Ali alias Awi ditangkap petugas Subdit-Jatanras di Treskrimum Polda Sumatera Utara di kawasan Medan Denai Sabtu kemarin. Pria berumur 46 tahun ini ditangkap usai merampok uang sebesar 230 juta rupiah milik abangnya sendiri. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menumpangi sepeda motor yang dikendarai karyawan abangnya yang ditugaskan menyetor uang ke bank. Di tengah perjalanan, pelaku meminta sepeda motor dihentikan dan kemudian melakukan perampasan sepeda motor dan uang yang berada dalam jok motor. Usai merampok, pelaku sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil, perhiasan, serta membayar hutang. 6 hari dalam pelariannya, pelaku diringkus personil Jatanras di Treskrimum Polda Sumatera Utara. Petugas menyita sejumlah barang bukti. Kepada petugas, Awi mengaku merencanakan perampokan karena sakit hati tidak diberi pinjaman modal usaha. Karena saya ada minta modal untuk usaha tidak dikasih. Berarti kau ambil uangnya itu. Kapan itu minta modal nggak dikasih? Sebelum kejadian. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Sumaryono bilang aksi perampokan ini sudah direncanakan dengan matang. Pelaku sudah mempelajari cara korban menyetorkan uang ke bank. Kini polisi masih memburu satu pelaku lagi yang berperan sebagai penadah sepeda motor yang dirampas pelaku. Hasil daripada pencurian dengan kekerasan itu, pelaku telah memberikan sejumlah barang, yaitu ada satu unit mobil, kemudian beberapa emas berlian dan beberapa barang lainnya. Kini Awi terancam dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di Kabupaten Deli Serdang tega menghabisi nyawa kekasihnya hanya karena didesak untuk menikah.
pelaku membuang jasad korban ke perkebunan tebu menggunakan sepeda motor. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam penemuan jasad Risma Yunita di perkebunan tebu kawasan Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Jumat siang kemarin. Wanita berumur 31 tahun ini ditemukan tak bernyawa di kebun tebu yang jauh dari permukiman penduduk. Jasad korban kemudian ditemukan warga saat melintas di lokasi. Tim gabungan Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan kemudian melakukan penyelidikan dan memastikan jika korban merupakan korban pembunuhan. Tak butuh waktu lama, tim gabungan kemudian berhasil mengidentifikasi pelaku yang ternyata merupakan kekasihnya sendiri, yakni Edi Subayu. Pelaku diringkus kurang dari 24 jam di tempat persembunyiannya yang berada di Aceh Tamiang. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan mengungkapkan salah satu alasan pelaku membunuh korban karena korban kerap meminta pelaku untuk menikahinya. Pelaku enggan menikahi korban karena mengaku memiliki keterbatasan ekonomi sehingga kemudian merencanakan untuk membunuh korban. Korban dibunuh di kamar kos pelaku yang berada di kawasan Medan Krio dan kemudian membuang jasad korban. Pelaku juga sempat mengambil cincin dan anting berikut uang korban dan digunakan untuk kabur ke Aceh. Dia sudah mempunyai niat 3 hari sebelum peristiwa terjadi. Adapun alat yang dipersiapkan, ya energinya, tempatnya melakukan di kos-kosan, kemudian memang dia merencanakan menggunakan dibekap kemudian dicekik. Kini pelaku terancam di penjara selama seumur hidup atau maksimal dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lomang panas jadi oleh-oleh, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jajanan lomang panas di Jalan Flamboyan Medan ketiban rezeki. Dengan rasa yang khas, warga menjadikan kudapan beras ketan ini menjadi oleh-oleh dari Medan. Kudapan lemang merupakan makanan khas yang terkenal dari tebing tinggi Sumatera Utara. Biasanya dagangan lomang panas Jaya yang terletak di Jalan Flamboyan Medan ini hanya jajanan biasa. Namun karena racikan, aroma khas, dan rasa yang gurih membuat kuliner ini digemari warga. Tak hanya sekedar jajanan, warga kini sudah menjadikan jajanan ini menjadi kuliner oleh-oleh dari Medan. Karafi, penjual lomang, bilang sehari mereka mampu memproduksi 200 batang lemang. Sedangkan akhir pekan penjualan meningkat menjadi 500 batang. Lemang ini sering dijadikan warga sebagai oleh-oleh. Mungkin yang membedakan di selai serikaya jadi orang pada buka selai serikayanya mungkin agak bulan gitu ya. Kelezatan lomang ini diakui Amirullah, warga luar kota Medan ini bilang selalu membeli lemang di sini saat berkunjung ke kota Medan. Kita dari Depok kan, tiap pulang ke Aceh mampir di Medan, kita mampir di Medan dibeli lemang ini. Nah, soalnya rasanya sih enak gitu. Oh, berarti bukan kali pertama nyoba lemang meskipun abang warga Depok ya bang ya? Depok, Jawa Barat. Ya. Untuk cita rasanya sesuai nggak di lidah abang yang notabene bukan masyarakat Sumatera Utara gitu? Kalau masalah rasanya sih udah sesuai sih. Ya. Untuk harga masih terjangkau, hanya dengan Rp40.000 warga sudah dapat menikmati lomang panas ditambah selai khas buatan pedagang. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, memasuki mudik lebaran tahun ini, trafik penumpang baik domestik dan luar negeri di Bandara Kuala Namu mulai mengalami peningkatan signifikan. Pengelola bandara, mitra kerja, dan penumpang dapat meningkat
Angkutan mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2025 di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang sudah dimulai sejak Jumat lalu. Masa angkutan mudik Lebaran ini akan berlangsung selama 22 hari, di mana puncaknya diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 atau H-3 Lebaran. Untuk memastikan kelancaran arus mudik di Bandara Internasional Kuala Namu, PT Angkasa Pura Aviasi telah menggelar apel kesiapan posko angkutan Lebaran. PT Angkasa Pura Aviasi memprediksi untuk tahun ini trafik penumpang yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu akan mengalami peningkatan antara 5 hingga 6% dibandingkan tahun lalu. Ermansyah Saragi, Senior Manager of Operation PT Angkasa Pura Aviasi mengatakan lonjakan mudik diprediksi terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan jumlah penumpang 28.416 orang. Sedangkan puncak arus balik Lebaran 2025 akan terjadi pada H+10 atau 11 April 2025 dengan jumlah penumpang 25.789 orang. Dan untuk extra flight atau penambahan penerbangan selama masa angkutan Lebaran, hampir seluruh maskapai yang ada telah mengajukan extra flight dengan jumlah 23 extra flight. Perkiraan kami prediksi puncak arus mudik terjadi H-3. Ya, kami prediksikan penumpang sebanyak 28.000. Kemudian untuk arus baliknya kami prediksi ya di H+10 atau di tanggal 11-nya. Kalau kami prediksi kenaikan 5-6%. Ya, untuk penumpang, kemudian juga untuk pesawat udara kenaikannya 3%. Prediksi. PT Angkasa Pura Aviasi telah menyiapkan 774 personil bandara yang terdiri dari AFSEC, teknik, servis, dan sejumlah personil instansi lain dari TNI Polri serta otorita bandara. Selain itu, mereka juga menyiapkan moda transportasi darat yang terdiri dari 60 unit bus, 20 unit taksi, 175 unit taksi online, serta kereta api bandara yang melakukan perjalanan 24 trip per harinya. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral gelar pemeriksaan kesiapan listrik BBM dan gas di Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan hingga ke sistem penjualan. Usai meninjau pasokan listrik di kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, rombongan Kementerian ESDM dan BPH Migas melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau pangkalan gas LPG di Jalan Yosudarso Medan. Di sini rombongan memeriksa langsung sistem penjualan gas LPG mulai dari pangkalan hingga langsung ke tangan pembeli. Selain ke pangkalan gas, rombongan langsung mengecek penjualan bahan bakar minyak ke salah satu SPBU. Di sini rombongan BPH Migas dan Kementerian ESDM memastikan kadar BBM dan jumlah liter menggunakan alat khusus. Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Erika Retnowati bilang pasokan energi listrik, BBM, serta gas masih aman untuk Ramadan dan Idul Fitri ke depan. Untuk pasokan BBM dan gas dipastikan aman hingga 23 hari ke depan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang sudah disiapkan oleh Pertamina ya, termasuk juga Pertamax. Kemudian juga volumenya juga tadi ukurannya kita juga sudah cek ketika dikeluarkan 1 liter dari nozzle itu memang kita ukur memang betul, bahkan ada yang lebih dari 1 liter ya. Jadi tidak usah khawatir baik dari sisi kualitas maupun dari kuantitas atau volumenya. Kemudian juga LPG, kami juga tadi mengunjungi salah satu pangkalan di sini. Kita melihat mereka menjual sesuai dengan HET ya, 17.000. Retno juga menyebut gas bumi yang disalurkan PT Pertamina Gas melalui jaringan gas rumah tangga dipastikan aman. Mengingat jumlah konsumen gas rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi, sehingga pasokan gas saat Lebaran aman terkendali. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Limbah mangrove diolah jadi pewarna batik. Saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sejumlah mahasiswa di Kota Medan menjajakan aneka menu untuk berbuka puasa. Kegiatan yang rutin dilakukan ini untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Setiap hari menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah mahasiswa mulai memadati ruas Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Mereka mulai mempersiapkan aneka menu berbuka puasa seperti gorengan, aneka kue, bubur, hingga berbagai jenis minuman untuk dijajakan kepada pengguna jalan dan mahasiswa. Para mahasiswa ini biasanya berjualan secara berkelompok. Mereka menjual bahan yang diolah sendiri ataupun membeli dari produsen untuk dijual kembali. Harganya tergolong murah karena pembeli dagangannya mayoritas mahasiswa. Para mahasiswa mengaku sengaja memilih Jalan Dr. Mansur untuk berjualan karena cukup strategis dan dekat dengan kampus mereka. Kenapa milih di Dr. Mansur? Karena pertama lokasinya strategis, banyak mahasiswa, dan juga dekat kampus juga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, limbah kayu tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pewarna batik. Setelah diolah, kualitasnya tidak kalah dengan pewarna batik lainnya. Beragam jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya melindungi bibir pantai dari terjangan ombak laut, namun dapat menjadi ruang tumbuhan dan satwa unik sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Seperti yang dilakukan Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera Utara, masyarakat yang berdedikasi untuk konservasi gajah dan ekosistem hutan mangrove ini tengah fokus pada pengembangan dan pemberdayaan limbah kayu mangrove sebagai bahan ekonomis karya batik, batik cantik, atau eco-printing. Berbagai jenis limbah kayu mangrove yang cukup banyak di Indonesia dapat diolah hingga bernilai ekonomis. Namun dalam pengolahannya tetap menerapkan kelestarian. Hamidah, salah seorang perajin batik limbah kayu mangrove, mengatakan batik mangrove tidak kalah kuat kualitasnya dengan batik yang ada selama ini. Harga pun cukup bersaing, bahkan mampu memperkaya jenis batik di Indonesia. Dalam kreativitas membuat corak dan motif, batik mangrove ini tidak menggunakan bahan kimia. Walau warna dari limbah kayu mangrove tidak secerah batik umumnya, namun batik mangrove ini tidak mudah pudar. Sebenarnya membuat batik mangrove ini sama ya seperti seperti batik-batik yang lain ya. Cuman bedanya nanti di proses pewarnaan. Karena pewarnaan itu kita menggunakan limbah kayu mangrove itu nanti kita rebus sampai mengeluarkan warna. Itulah nanti yang dijadikan sebagai pewarna batik, pewarna kayunya gitu. Jadi kalau prosesnya itu sama, ada nanti dia menggambar, mencanting, kita ada nanti proses pengecapan. Saat diproduksi, batik mangrove tidak hanya dipasarkan di Sumatera Utara, namun kini sudah sampai juga ke Jakarta. Batik mangrove ini disebut unggul dalam pelestarian lingkungan karena bahannya tidak mencemari lingkungan dan bahan bakunya cukup banyak di tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kuliner bubur sop pedas memiliki ruang tersendiri di hati masyarakat Kota Medan. Betapa tidak, rasa gurih dan sensasi hangat dari rempah pilihan dapat memanjakan siapapun yang menikmatinya. Saudara, Nusantara memiliki berbagai tradisi yang melekat di masyarakatnya, baik itu berupa kebudayaan ataupun juga kuliner yang memiliki berbagai cita rasa yang khas. Nah, pernah dengar tidak tentang bubur sup pedas? Nah, supaya tidak penasaran, saat ini saya sudah berada di Masjid Raya Al-Masun untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa bubur sup pedas yang menjadi primadona di masyarakat Kota Medan. Disinilah kuliner legendaris khas Tanah Deli ini terus diwariskan. Masjid Raya Al-Masun Medan yang merupakan peninggalan Kesultanan Deli terus menjaga tradisi dan warisan kuliner berupa bubur sup pedas yang digemari warga selama puluhan tahun. Terbuat dari bahan utama beras, dicampur dengan beberapa jenis sayuran dan potongan daging, serta rempah-rempah pilihan.
Selain itu, cara memasaknya juga masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar dan wadah yang terbuat dari tembaga. Rasa gurih dan sensasi hangat dari rempah pilihan menjadikannya primadona bagi para penikmatnya. Tak heran, setiap harinya warga rela antre untuk mendapatkan pembagian bubur yang dibagikan pengurus masjid. Pembagian bubur ini sudah menjadi tradisi setiap harinya selama bulan Ramadan. Ada yang membawa bubur dengan wadah sendiri untuk dibawa pulang, ada yang menyantap langsung di masjid. Nah, saudara, setelah menunggu beberapa menit, saya akhirnya mendapatkan bubur pedas khas Delhi ini. Dapat kita lihat di sini teksturnya cukup kental dan dapat di sini kita lihat terdapat potongan-potongan sayuran dan juga aroma rempah yang cukup dominan di bubur ini. Dan tadinya saudara, para warga datang untuk berkumpul dan membawa wadah masing-masing untuk membawa pulang bubur pedas khas Delhi ini. Dalam perjalanannya selama 50 tahun terdapat perubahan dengan bubur yang dahulu. Sebelum berganti nama menjadi bubur sup pedas, bubur ini dulunya disebut bubur pedas. Perbedaan yang signifikan antara kedua makanan ini terletak pada penggunaan bumbu kering dan rempah yang lebih banyak. Ini bubur pedas dengan bubur sop itu antara langit dan bumi. Bedanya. Jadi bubur pedas itu bumbunya itu bumbu kering. Jadi biasanya orang-orang Melayu dulu 4 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah mencari nih bumbu-bumbu ini dikeringin. Sudah puasa sudah tidak mencari lagi, sudah ada bumbunya. Nah, sayur-sayurannya juga banyak ragamnya kalau bubur pedas ini. Nah, kalau bubur sup ini tidak begitu banyak. Sayurnya cuma 2, kentang wortel, beras sama daging. Nah, itu sangat jauh beda. Bubur yang terus dilestarikan dan tradisi yang terus dipertahankan menjadikan kuliner ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kota Medan. Bagi Anda yang ingin mencicipi bubur legendaris ini bisa datang dan berbuka puasa di Masjid Raya Al-Masun Medan saat bulan Ramadan. Nah, saudara, bubur sup pedas khas Tanah Delhi ini bukan hanya untuk mempertahankan tradisi saja, namun juga untuk menjadi ajakan untuk terus berbagi dan peduli kepada sesama. Emir Syapurba, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.